warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Naulan. Kali ini saya lanjutkan ya. Sementara saya jeda yang pasangan-pasangan weton ya. Karena memang tanggal lahir itu belum selesai ya. Jadi ini sekarang saya akan melihat bagaimana 26 Januari tahun, bagaimana kehidup keuangannya, terus cintanya di tahun 2021. Sudah saya kocok ya untuk 26 Januari. Oke, bagaimana dengan keuangannya, usahanya, karirnya, ada hope di sini. Berarti jangan berhenti berharap ya. Walaupun tahun ini 26 Januari mungkin mendapati ujian ya, untuk keuangannya itu agak luar biasa, lumayan berat ya, karena saya lihat ada oranya agak kurang enak untuk pemasukan keuangan, agak mungkin tersendat-sendat ya. Terus harus ada di sini kartu hope di sini keluar, karena bagaimana kamu bisa dengan semua situasi kamu tetap punya harapan. Di sini berarti kamu harus jangan letih untuk berdoa. Maksudnya begitu ya. Jadi dengan kamu perbanyak berdoa itu berarti kamu punya memberikan aura positif untuk jiwa kamu, sehingga harapan-harapan itu pada saat kamu sedih, kamu terpuruk, masih adanya harapan dalam hidup kamu, berarti kamu masih bisa optimis, kamu masih semangat. Ada wild out ya di sini. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana kamu bisa menghadapi banyak kejadian yang tidak mengenakan di tahun ini, karena mungkin situasi keuangan kamu kurang baik. Situasi keuangan yang kurang baik ini membawa kamu bagaimana sih agar kamu tidak stres ya. Ternyata kartu ketiga ada the high prestige. Maksudnya di sini bagaimana kamu harus tetap menjaga jiwa kamu dengan melindungi kamu dengan bagaimana meninggikan spiritual kamu, bagaimana kamu bisa sholat, bisa selalu menghadap kepada Tuhanmu. Dengan banyak kekacauan dalam diri kamu itu, kamu tetap ada optimisme di sini. Kamu bisa menghadapinya. Kamu butuh sesuatu yang mungkin bagaimana kamu mempunyai sesuatu yang baru untuk menghilangkan jadi gini, pada saat usaha kamu yang lama mungkin there's something happen, terjadi sesuatu yang mungkin tidak enak, ada sesuatu yang berita buruk ya dalam kehidupan keuangan kamu. Bagaimana kamu bisa mengalihkan ke hal lain yang bisa untuk kamu mengalihkan bahwa kamu tidak fokus dalam kegagalan kamu atau kekecewaan, atau bisa jadi kamu mengalami kesedihan tentang hal yang terjadi tahun ini yang tidak pernah kamu bayangkan yang di tahun kemarin. Bagaimana kamu bisa terus di sini, bagaimana kamu bisa memperjuangkan hidup kamu di sini. Kamu harus bisa mengusahakan kamu harus tetap berjuang di mungkin sesuatu yang bisa kamu jalankan, tetapi kamu bisa mudah dan kamu tidak mengeluarkan banyak biaya. Di sini kamu bisa melakukan itu. Kamu tahun ini bisa survive. Bulan Januari, Februari, Maret agak lumayan masih gelap auranya. Bulan April, bulan Mei mulai bagus, ada sinar bagus di bulan Mei. Juni ada sesuatu yang mungkin menguras emosi kamu. Juli ada banyak kemudahan juga. Mei, Juli kamu di situ ada pertolongan untuk hidup kamu. April mulai, cuman ini bisa terjadi kalau kamu bisa itu tadi optimis. Jadi kamu harus terus berdoa, kamu harus tetap terus mencari, jangan terus pada saat kamu down terus kamu kayak patah semangat, jangan sampai itu terjadi. Bulan Juli ada mungkin tadi ya, ada ujian sedikit. Agustus, September lumayan ada aura-aura agak gelap, mungkin kamu banyak pengeluaran di situ.
September, Oktober, November mulai agak sedikit lumayan agak ada isinya daripada biasanya. Pemasukan dan pengeluaran mungkin agak berimbang, malah mungkin banyak pengeluarannya ya. Desember mulai dirimu mulai kayak tough lagi, mulai fight lagi untuk menghadapi tahun depan. Jadi jika tahun ini kamu memang tabah dan tegar dan kamu tidak marah sama Tuhan, apapun yang terjadi pada hidup kamu, akan ada sesuatu yang kamu dapatkan di tahun depan, sesuatu yang luar biasa yang mungkin bisa jadi menjadi pelipur lara untuk tahun ini. Jadi tetap semangat ya. Bagaimana dengan cinta bagi yang couple? Ada purity ya, ini ada kemurnian. Jadi terus ada wild terus. Mungkin kalian harus ingat bahwa kalian ini menjalani dulu menikah karena memang ingin hubungan kalian tuh benar-benar terjaga, mendapatkan berkah dari Tuhan, sehingga kalian memutuskan untuk menikah. Kalian menjalani berdua, walaupun mungkin kalian berdua kadang ada sisi sama-sama kerasnya, sama-sama egonya, tetapi di sini kalian berdua harus bisa menjadi orang yang benar-benar tegar tahun ini. Bagaimana kalian bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk lebih optimis. Jadi jangan sampai dengan kondisi yang ada yang agak berat di tahun ini, terus kalian semakin kayak ada banyak pertengkaran sehingga membuat energi positif kamu itu berkurang. Kurangi membuat energi negatif kamu itu bertambah ya, apalagi untuk hubungan menikah. Hubungan menikah itu benar-benar harus itu tadi ada purity ya, ada bahwa semua itu harus menggunakan hati nurani, jangan terlalu banyak menggunakan logika ya. Jadi benar-benar kita dikasih pasangan yang mungkin seolah-olah rezekinya mungkin agak seret nih tahun ini, terus jangan sampai kamu ingin menyudahi semuanya. Tidak semudah itu. Mungkin tahun ini adalah ujian yang mungkin agak berat untuk hubungan kalian ya, dengan keluarga kalian, untuk keluarga kalian, tetapi saya lihat kalian bisa menghadapinya dengan baik. Kalian bisa saling support dan memang harus begitu. Kalian walaupun mungkin agak banyak menghadapi banyak hal tahun ini, kalian tapi bisa bertahan, kalian bisa tegar ya. Bagaimana yang single? Ada look in a book ya, terus ada grab apple, dan ada di harapan. Jadi untuk tahun ini harus banyak berdoa. Kenapa jodoh mungkin belum datang? Kenapa ya? Kamu mungkin terlalu masa lalu kamu tuh masih banyak yang nyangkut di otak dan hati kamu. Kamu masih belum bisa menghilangkan masa lalu kamu. Kamu masih belum bisa menghilangkan rasa cinta kepada mantan atau kepada seseorang yang telah meninggalkan kamu. Di sini kamu harus bisa percaya bahwa Tuhan memisahkan kalian berdua atau tidak memberikan jodoh yang seperti yang kita impikan dengan masa lalu yang mungkin kalian ditinggalkan atau tidak mendapatkan cinta yang kamu inginkan. Bahwa Tuhan itu sebenarnya mau ngasih yang terbaik sesuai yang kita butuhkan ya. Jadi untuk yang single benar-benar harus pasrah sama pemberian Tuhan. Nggak mungkin Tuhan memberikan seseorang itu yang tidak sama dengan kita, pasti hampir sama. Jadi harus percaya, dipasrah. Jika memang ini yang terbaik Tuhan akan saya terima, dekatkanlah jika memang dia adalah orang yang terbaik. Jadi lebih kayak pasrah gitu ya, pasrah tapi tidak bodoh, pasrah tapi berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu akan ngasih yang seseorang yang luar biasa. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Ada healing. Jadi kalian tuh butuh ini yang sakit sebagian dari 26 Januari, ada yang sakit keras saya lihat, sehingga dia benar-benar butuh obat yang sangat butuh kesembuhan yang luar biasa. Jadi di sini memang bagaimana kamu bisa menyembuhkan diri kamu ya. Kamu harus percaya bahwa diri kamu itu bisa sembuh. Kamu harus tetap optimis ya. Ini bagi yang sakit. Bagi yang saya lihat aura sebagian lebih ke kena batuk, terus pilek ya, terus hati-hati berdaerah,
pundak sini, ke belakang punggung, hati-hati, kepala belakang ya, mungkin agak pusing atau kecapean ya. Oke, selanjutnya 26 Februari. Oke, 26 Februari ya, sudah saya kocok bagaimana tahun ini. Oke, kartu pertama ada journey. Journey ya. Aduh, journey ya. Maaf, maklum orang Jawa ya. Jadi nggak bisa sefasih orang-orang yang bahasa Inggrisnya udah keren. Jadi it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or plane. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Maksudnya mungkin tahun ini adalah tahun yang mungkin kamu ada pengalaman baru yang luar biasa. Saya lihat 26 Februari ada sesuatu yang luar biasa ya di tahun ini tuh. Kamu mempunyai perkembangan yang luar biasa, ada perubahan, ada perkembangan untuk usaha kamu, karir kamu. Tahun ini tuh daripada tahun kemarin, shining, lebih bersinar tahun ini. Kayak kamu tuh banyak cahaya yang datang, mungkin pertolongan. Entah ini doa-doa kamu tuh mulai terkabul tahun ini, bisa jadi begitu ya. Kartu kedua ada agrimony ya, agrimony. Jadi tahun ini tuh bagaimana dunia lagi respect sama kamu, bagaimana kamu mendapatkan sesuatu hal yang telah kamu kerjakan di tahun kemarin tuh. Tahun ini tuh kayak kamu mendapatkan bintang atau mendapatkan piala ya. Jadi hasil yang luar biasa untuk kehidupan kamu. Jadi ada perubahan yang sangat bagus untuk kehidupan kamu yang tidak pernah kamu pikirkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kartu ketiga ini ada the hermit ya. Kamu memang lumayan dekat sama Tuhan. Kamu termasuk orang yang spiritualnya bagus. Dan tahun ini kamu juga karena kedekatan kamu sama Tuhan bagus, jadi kamu juga diuji nih, banyak gangguan di usaha kamu, di karir kamu. Dengan gemilangnya kamu di tahun ini, banyak kemudahan kamu di tahun ini, kamu agak ada gangguan yang mungkin kamu akan diuji keimanan kamu, ketakwaan kamu, agar kamu tetap menjadi orang yang humble seperti sebelumnya kamu belum menjadi apa-apa. Di sini saya 26 Februari sebagian ada yang memang mengalami kesuksesan yang tidak biasanya. Ada yang mungkin tidak mengalami kesuksesan sebagian, tetapi mereka mendapati bahwa kehidupan kalian untuk 2021 itu baik-baik saja. It's walaupun mungkin pandemi agak lumayan banyak orang yang kena dampak keuangannya, perekonomian kena dampak dari pandemi ini, tapi kamu termasuk yang tidak begitu terdampak. Dan karena memang kamu juga bagi sebagian yang 26 Februari ya, sebagian mungkin masih merintis usaha, don't worry. Jadi tahun ini tuh benar-benar tahun yang bagus untuk memulai usaha, dan kamu sudah mempunyai banyak hal yang bisa kamu kembangkan. Jadi kamu tuh punya passion, punya sesuatu yang bisa kamu kembangkan ke depannya, sesuatu yang jadi untuk mengembangkan suatu usaha atau talenta kamu tuh sudah punya. Jadi tinggal kamu tuh bagaimana menjalankan dan tetap istiqomah dan tidak mudah menyerah begitu ya. Jadi benar-benar tahun ini ada kesempatan yang baik untuk 26 Februari yang ingin memulai usaha, atau bisa jadi yang sudah usahanya sudah ada dari tahun ke tahun kemarin, tahun ini mulai berbunga. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi tahun ini adalah tahun baik yang menimbulkan aura positif pada 26 Februari. Bagaimana dengan pasangan yang couple? Ada new beginnings. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby, of the birth of Sarah's idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Maksudnya di sini bisa jadi seperti yang saya lihat di ini tadi ya, match sekali dengan kartu yang ini. Jadi kalian tuh kayak mendapat anugerah yang tidak ada di setiap tahun itu. Anugerah itu luar biasa. Seperti kamu tuh mendapatkan anak di sini, bisa jadi kamu mendapat baby yang belum punya anak. Tahun ini bisa jadi punya baby, terus
kayaknya tahun ini benar-benar berkah itu tumpah ke kamu. Ada olive, kartu ini memang kartu yang karena kekuatan kalian, kekuatan cinta kalian itu kalian bisa menghadapi dan sampai ke titik ini. Jadi dengan ketabahan kalian di hubungan kalian dulu tahun ini kayak Tuhan tuh ngasih berkah yang luar biasa ke hubungan kalian. Dan di sini ada Queen of Swords. Jadi tetap semangat yang kamu punya, kekuatan dalam diri kamu yang baik ini tetap harus kamu kembangkan dan stay humble ya. Pengertian yang bagaimana kalian saling mendukung satu sama lain itu luar biasa, sehingga kalian tahun ini hubungan kalian itu semakin baik ya. Jadi yang mungkin tahun kemarin ada aura yang kurang enak, sebagian 26 Februari yang punya pasangan nih yang sudah menikah, tahun ini kayak tahun yang mungkin tahun romantik untuk kalian ya. Jadi kalian berdua bisa lebih match, lebih dekat lagi, lebih memahami satu sama lain tahun ini. Bagaimana yang single? Ada music ya, maksudnya music di sini ada Water Violet dan Ace of Pentacles. Jadi tahun ini bagi yang single, saya lihat bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang luar biasa, seseorang yang keren, yang di luar ekspektasi kamu akan bisa jadi kamu dapat ke jodoh yang mungkin seseorang yang luar biasa dari Tuhan yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Jadi pokoknya tahun ini tuh tahun yang bagi yang jomblo bisa menemukan cintanya. Bagaimana dengan kesehatan 26 Februari? Ada abundance dan ada white rose ya, white rose. Jadi kalau memang mungkin kamu merasa nggak kuat dengan sakit kamu nih, sebagian 26 Februari yang sakit, tetapi bagaimana kamu dengan sakit ini, bagaimana kamu bisa merasakan bahwa Tuhan tuh kayak ngasih berkah yang luar biasa. Banyak hal yang harus kamu petik di sakit kamu ya, bagi yang 26 Februari yang sakit. Jadi tidak hanya sakit aja yang diberikan Tuhan, tapi banyak kelimpahan berupa pengetahuan tentang Tuhan, berupa berkah bagaimana kamu lebih dekat dengan Tuhan. Kamu juga bisa memahami banyak hal bagaimana hidup. Jadi sakit ini bisa membawa hikmah. Jadi kamu harus bisa melihat perspektif yang lain, melihat positifnya ya. Bagi yang masih sehat tahun ini, be careful untuk 26 Februari. Saya lihat aura ada di bagian dada dan leher ke atas ya. Dada itu bisa ke lambung, terus bisa ke usus. Jadi hati-hati, jaga makanan, jangan sampai makan yang pedas-pedas. Oke, selanjutnya 26 Maret. Oke, selanjutnya 26 Maret. Bagaimana keuangannya tahun ini ya? Oke, ada precious time. Terus jadi tahun ini tuh kamu harus bisa manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada beberapa peluang yang harus kamu ambil dan jangan berpikir panjang. Jadi memang kalau mungkin kamu ditawari pekerjaan atau kamu ditawari untuk naik jabatan yang menjadi karyawan, atau bisa jadi diajak kerjasama, don't say no ya, don't say no. Jadi bilang iya. Dan memang tahun ini tuh banyak kayak ada banyak apa ya, tangan-tangan yang ingin bagaimana bisa bekerja sama dengan kamu. Ada rock rose ya di sini. Kamu jangan terlalu dengan aura kamu memang tahun ini agak banyak untuk usaha, untuk karir, untuk keuangan kamu. Ada sesuatu yang terjadi yang agak mungkin membuat kacau keuangan kamu. Jadi kayak kamu tuh ingin sedikit ada perasaan bagaimana kamu agak putus asa atau ya sudahlah. Jadi kamu harus tetap bekerja keras, karena mungkin hasil kamu yang gede itu bisa untuk membantu banyak orang. Jadi jangan sampai kamu menutup diri untuk lebih berkembang lagi. Kalau memang ada ajakan untuk kerja lebih baik lagi atau tambahan kerja, why not gitu ya. Jadi terima selama itu memang
sesuatu yang bagus, sesuatu yang tidak menyalahi prinsip kamu. Kamu juga bisa nyaman untuk melakukan itu, jadi lakukan aja. Di sini ada Queen of Cups ya, terus ada Queen of Pentacles, dan ada King of Swords. Di sini Queen of Cup itu tadi, bagaimana kamu bisa membuat kesimpulan dalam hidup kamu. Kamu harus bisa bagaimana memutuskan dengan baik langkah yang harus kamu tempuh tahun ini. Jika ada tawaran-tawaran baru, kamu harus bijaksana di situ, dan memang kamu akan mendapat rezeki yang lumayan tahun ini, karena itu tadi saya bilang bahwa ada banyak pertolongan atau tangan-tangan yang ingin kayak karir kamu tuh bisa berkembang lagi, atau usaha kamu bisa semakin melebar lagi. Bisa jadi ada orang yang secara sukarela ingin menjadi investor di usaha kamu ini, bisa jadi seperti itu. Jadi tahun ini saya lihat auranya bagus, akan ada banyak kesempatan-kesempatan baru yang ada datang pada kamu, dan manfaatkan sebaik-baiknya karena kesempatan tidak datang dua kali. Bagaimana dengan hubungan yang sudah couple, yang sudah pasangan, ada journey ya. Tahun ini ada pengalaman yang baru, pengalaman yang saya lihat luar biasa menguji pernikahan kalian. Ada semacam masalah yang datang di pernikahan kalian yang mungkin bagaimana kalian harus bisa memperjuangkan dan mempertahankan pernikahan kalian. Jadi jangan sampai jadi ada sesuatu yang mungkin bisa jadi bukan pihak ketiga, bukan berarti dari will atau wanita lain atau laki-laki lain ya. Pihak ketiga bisa jadi seorang orang tua kita atau mertua atau keluarga kita, bisa membuat chaos hubungan kita. Di sini kamu harus bisa menjadi orang yang bijaksana. Akan ada sesuatu yang baru untuk pernikahan kalian, semakin jadi ada sesuatu ujian yang sehingga akan lebih mendekatkan kalian. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dan tidak hanya melihat tidak, kalian berdua harus bisa memadamkan api itu biar tidak membakar pernikahan kalian. Karena kalian adalah pasangan yang luar biasa, pasangan yang tidak harus hanya karena pihak lain yang tidak bertanggung jawab sehingga kalian kocar-kacir pernikahan kalian. Kalian adalah pasangan keren dan kalian bisa lebih menjadi pasangan lebih baik lagi, punya keluarga yang baik, punya rezeki yang baik lagi. Saya lihat sinarnya bagus. 26 Maret, terus bagaimana yang single, ada new beginnings. Jadi ada berkah di tahun ini. Ada Five of Swords, ada impatient. Jadi kamu tidak boleh menyerah untuk menanti kejutan dari Tuhan, bahwa jodoh yang kamu harapkan, seseorang yang kamu harapkan itu akan datang selama kamu optimis. Terus berdoa, jangan sampai menyerah di sini. Jangan kamu terus stres, akhirnya kamu kayak keyakinan kamu kurang. Jadi kamu harus bisa memupuk keyakinan kamu bahwa anugerah itu akan datang tahun ini, dan kamu bisa menemukan seseorang yang baik di tahun ini. Jadi atau bisa jadi yang hubungannya agak kacau, kamu akan menemukan solusi di tahun ini gitu ya. Jadi jangan bagaimana kalian mengusahakan untuk menyelesaikan masalah itu sangat penting. Jadi sebelum titik darah penghabisan ya, istilahnya, kita harus terus berjuang. Bagaimana dengan kesehatan, ada magical blessings. Whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. Jadi ada Ghost. Tahun ini mungkin beberapa ada yang kena sakit, bahwa sakit itu adalah sebuah rizki yang mungkin agak kurang enak, tetapi sebenarnya kadang Tuhan memberikan rizki yang mungkin agak kurang enak itu memberikan berkah pada orang sekitar. Ada yang, kalau saya lihat aura 26 Maret, saya lihat masih 65-75%, masih kategori lumayan lah, walaupun agak-agak ada sakit-sakit yang kecil, mungkin kena sakit tapi masih kategori aman. Saya lihat ada aura-aura yang gak enak di belakang kepala, punggung, pinggang, terus kaki, telapak kaki agak
kayak banyak begel-begel gitu ya. Jadi mungkin perlu massage untuk tahun ini, biar kamu juga karena capek kerja bisa jadi aktivitas yang sangat padat sehingga tubuhnya stres. Bagi yang sebagian dari 26 Maret yang sakit, tahun ini tahun yang luar biasa. Kamu harus optimis untuk sembuh. Sakit yang dikasih Tuhan itu mungkin bisa menghapus dosa-dosa kita atau menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya 26 April. Oke, selanjutnya 26 April bagaimana karir, keuangannya ya tahun ini. Oke, hidden debts. Jadi ada sesuatu yang mungkin terjadi yang tahun ini tuh yang mungkin ada rahasia-rahasia yang di kantor kamu, mungkin ada sesuatu yang terungkap di kerjaan kamu sehingga mungkin jadi begini, tahun ini benar tahun yang kamu harus jujur untuk kehidupan kamu ya, awalnya gitu. Jadi kamu jangan menyembunyikan sesuatu sehingga untuk bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk karir kamu, usaha kamu. Di sini kamu diharapkan untuk menjadi seseorang yang mungkin bisa meyakini satu hal, bahwa kejujuran itu sangat penting untuk mendasari semua langkah hidup di dunia ini. Jadi kamu kerja keras banting tulang setiap hari, melawan lelah kamu, melawan capek kamu. Terus jika kamu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, itu akan menyebabkan tahun ini menyebabkan kerugian ke diri kamu sendiri. Jadi jangan sampai jika ada pengaruh-pengaruh buruk di kerjaan kamu, di usaha kamu, yang bisa membuat kamu menjadi orang yang bukan dirimu ya, bukan sesuatu yang bukan tidak sesuai dengan hati nurani kamu, jangan lakukan. Jadi kamu harus bagaimana bisa menjaga kemurnian kamu, apa adanya kamu itu tetap terjaga. Jadi tahun ini saya lihat kalau dari aura kamu tuh agak banyak terjadi permasalahan yang dari diri kamu sendiri di masa lalu ya. Jadi tahun ini kayak banyak hal yang seolah-olah jika kamu harus menyadari, ini sebagian 26 April ya saya lihat, apa yang terjadi kamu saat ini mungkin bisa jadi adalah teguran dari Tuhan. 1, 2, bisa jadi ini memang ujian dari Tuhan agar kamu akan diberikan anugerah lebih baik lagi di tahun depan. Mungkin Tuhan mengurangi rezeki kamu tahun ini karena Tuhan ingin memberikan rezeki lebih di tahun depan. Bagaimana menguji ketabahan kamu, kegigihan kamu, optimisme kamu ya. Bisa jadi sebagian 26 April tahun ini, 26 April yang mungkin pernah melakukan hal yang mungkin saya bilang tadi, bahwa kamu tuh hidup harus punya value atau nilai. Jadi kamu harus mengejar nilai itu. Kenapa? Nilai sebagai manusia kita harus mempunyai nilai. Nilai itu adalah yang saya bilang tadi, bahwa kejujuran itu sangat penting untuk melandasi langkah-langkah kamu di depan. Hidup apa adanya. Jadi jangan sampai hidup tidak apa adanya akhirnya kamu merugikan diri kamu sendiri. Kamu terlalu mengejar keren, bisa jadi gitu ya, sehingga kamu sebenarnya kurang apa ada, sehingga keuangan kamu terhambat di tahun ini karena perilaku kamu di masa lalu, sehingga tahun ini kamu tuh kayak banyak dikasih Tuhan itu hal-hal yang mungkin kalau kamu mau sportif, hal-hal yang bisa membuat kamu menjadi orang lebih baik. Kamu harus menyadari bahwa bisa jadi kita mendapatkan ujian itu ada teguran, atau memang kita diuji Tuhan mau dikasih berkah lebih, atau bisa jadi memang ini terjadi memang sesuatu hal yang kamu tidak tahu menahu, dan ini harus kamu hadapi dengan tegar, dengan legowo, karena Tuhan ingin menjadikan kamu seseorang yang luar biasa di depan, atau menjadi seseorang yang lebih strong lagi, lebih kuat lagi, menjadi orang yang punya mental lebih baik lagi untuk menghadapi hidup. Jadi usaha kamu mungkin
tahun ini keuangan kamu agak lumayan, kamu harus berjuang keras. Berjuang kerasnya luar biasa, mungkin agak kamu harus menghilangkan kepedihan itu, rasa sakit itu, rasa capek itu. Bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang utuh dengan semua kesadaran dalam diri kamu bahwa apa yang terjadi hari ini adalah mungkin hal yang terbaik untuk saya, karena Tuhan ini mungkin menghapus dosa-dosa saya. Kalau saya ikhlas, mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu, mengabulkan doa saya. Jadi benar-benar optimis, positifnya lebih dibesarkan. Bagaimana dengan hubungan cinta yang sudah menikah, ada protection? Bagaimana kalian bisa melindungi pernikahan kalian meski terjadi sesuatu yang kurang mengenakan? Bagaimana kamu bisa mempertahankan pernikahan kamu di tahun ini walaupun salah satu dari pasangan kamu ini melakukan kesalahan, ya? Mungkin kesalahan tidak bisa ditolerir, tetapi sebagai seseorang sudah menikah patut untuk memperjuangkan keutuhan, walaupun untuk memberikan kesempatan kepada pasangan kita sekali lagi. Jadi mungkin lebih memaafkan, lebih bagaimana kamu bisa melindungi keluarga kamu dengan kamu berbesar hati, dengan bisa menerima dan memaafkan kesalahan pasangan kamu. Ini sekali lagi bahwa mungkin ada yang tidak resonate atau ada yang resonate, karena memang 26 April pastinya banyak sekali ya untuk warganya, khusus warga Indonesia pun penduduknya sangat ratusan juta, jadi pasti ada yang cocok dan tidak cocok. Dan ini hanya adalah gambaran bagaimana saya hanya membaca dengan pengetahuan saya dan indera saya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok, saya mohon maaf ya. Sekali lagi, bagaimana dengan hubungan yang single, ada 3 wisdom. Jadi di sini nah ini ada Ace of Swords. Jadi kamu bagaimana harus berjuang jika kamu memang mencintai seseorang, bagaimana kamu bisa menunjukkan kepada seseorang yang kamu cintai ini bahwa kamu itu tulus kepada dia. Jadi jangan terus kamu kalau memang kamu yakin dengan orang ini, kamu juga harus memperjuangkan segera kamu lamar. Jangan terlalu menunda. Jika memang umur kamu sudah waktunya menikah, cepat ajak, memang kamu sudah menyakit, cepat ajak menikah orang yang memang kira-kira kamu deketin juga punya perasaan yang sama-sama kamu. Jadi tahun ini adalah harus cepat tanggap, intinya begitu. Jadi kalau memang kamu sudah yakin sama seseorang dan kamu ingin melamar dia atau menembak dia, tembak aja. Hasilnya atau nanti gimana, yang penting kamu sudah berusaha, ya. Kamu sudah berusaha untuk bagaimana mendapatkan cinta kamu. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Nah, 26 April ada friendship ya, ada impression. Jadi sebenarnya kamu tuh hanya butuh, jika kamu stres, kamu sakit, kamu hanya butuh relax. Bagaimana kamu bisa healing, menyembuhkan diri kamu dengan membahagiakan diri, sebenarnya gitu. Jadi saya lihat orang-orang yang gelap itu daerah kepala, ya, daerah kepala belakang, depan, terus daerah pundak kanan. Ya, mungkin kamu terlalu khawatir dengan bagaimana sih ke depannya, jadi kamu pengaruh ke kesehatan kamu. Terus daerah pinggang, jadi mungkin bisa jadi kamu kurang air putih ya, jadi kamu bisa jadi terlalu stres, jadi kamu kurang minum air putih. Terus saya lihat sebagian dari 26 April terlalu stres, terlalu emosi pada dirinya, terlalu emosi dengan keadaan, sehingga bisa jadi kena darahnya naik, bisa jadi gitu ya. Jadi untuk 26 April tahun ini adalah, kalau saya lihat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, yang agak berat memang masih bulan Januari sampai Juni, masalah itu masih sama yang kamu hadapi. Juli agak kamu lumayan lega, ada sesuatu yang mungkin terselesaikan, ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin pelipur lara dari Januari, Februari, Maret, April ya, Mei, Juni ini ada permasalahan yang mungkin masih sama yang harus kamu hadapi. Juli ada sinar bagus untuk 26 April. Bisa jadi ini bulan Juli ini bisa jadi kamu melakukan usaha baru atau ada peluang baru untuk bisnis kamu ya, ini bagus sekali. Atau memang kamu dapat kayak kebahagiaan dari Tuhan,
Juli, Agustus, September, Oktober, November sudah mulai membaik daripada Januari sampai Juni. Oke, semoga tahun ini menjadi tahun yang berkah dan tahun yang hebat untuk 26 April. Oke, selanjutnya 26 Mei. Oke, 26 Mei ya. Sekarang bagaimana keuangannya tahun ini? Oke, ada motivation. Jadi kamu harus bagaimana memotivasi diri kamu tahun ini, dan jangan terus kamu punya rasa kayak takut untuk melangkah ke depan karena mungkin ada kegagalan yang telah kamu alami di belakang sebelumnya ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin tidak hasilnya yang kamu raih, yang kamu usahakan itu tidak sesuai ekspektasi kamu. Jadi kegagalan yang di masa lalu, kegagalan yang ada itu jangan sampai membuat kamu tuh akhirnya takut untuk melangkah lagi. Malah seharusnya bahwa bagaimana kamu dengan kegagalan itu mungkin kamu tinggalkan, tetapi kamu pelajari. Jangan hanya terus kamu tinggalkan, akhirnya kamu tidak mau mengulang lagi. Seseorang yang berhasil itu pasti dia akan gagal berulang kali, malah bisa ribuan kali ya. Jadi tidak ada orang yang sukses itu terus langsung dia jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, dia harus terjatuh berulang kali sehingga dia punya mental yang kuat, sehingga dia bisa mengkondisikan dirinya dengan apapun yang terjadi. Jadi dia tuh kayak mampu menghadapi banyak hal yang ada di depan. Jadi sebagai seorang entrepreneur atau kamu memang bekerja di sebuah perusahaan menjadi seorang karyawan, jika kamu disalahkan terus menerus bukan berarti kamu memang tidak becus. Mungkin Tuhan ingin ngasih ujian dari orang itu, bagaimana agar kamu tuh bisa, mental kamu tuh kuat, bisa kamu itu seperti baja, jadi kamu tuh tidak jamin. Jadi diuji apapun kamu tetap tegar. Bagaimana kamu bisa cuek, kayak anggap aja bahwa oke, aku dapat masalah seperti ini, mungkin dibuat easy going aja sekali-kali. Jadi nggak usah didengerin, nggak usah di ini, yang penting kamu lakukan yang terbaik selalu, dan di situ apapun yang nanti hasilnya jangan kamu pikirkan di sini. Jadi kamu harus tetap bagaimana kamu optimis, dan kamu butuh untuk memang kamu tuh kayak kadang butuh sesuatu untuk menyemangati diri kamu. Kamu kadang pada saat kamu lagi down, kamu merasa sendiri, kamu merasa tidak berguna, kamu merasa tidak mampu. Padahal kamu tuh di sekeliling kamu ada orang yang memang bisa untuk kamu ajak bicara, kamu ajak ngobrol, apapun tumpahan kamu. Jadi kamu kalau bisa sharing dengan seseorang yang kamu percaya, biar jiwa kamu tuh tetap bagaimana kamu menghadapi semua di tahun ini. Kamu harus bisa tegar, bisa kuat, dan tidak lelah untuk mencoba terus dan untuk mencari. Jika memang ada sebagian 26 Mei yang memang dia kerjaannya hilang ya tahun ini, jangan menyerah. Kamu cari pekerjaan lagi, walaupun pandemi mungkin sulit mencari pekerjaan logikanya, tetapi kamu harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu akan menolong kamu dengan sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan. Tuhan itu luar biasa pada saat menolong hambanya jika hambanya selalu optimis dan yakin, rajin berdoa kepadanya. Jadi di sini kamu jangan menyerah, kamu juga jangan selalu patah semangat pada saat kamu mungkin kurang yakin dengan hidup kamu. Coba kamu refresh untuk diri kamu, lebih banyak tafakur, bagaimana melihat kehidupan orang lain, kamu analisa bagaimana kamu bisa bersyukur dengan kehidupan kamu sekarang. Apa sih, kenapa Tuhan ngasih begini, oh aku masih beruntung nih. Jadi cari aja kelebihan dari hidup kamu, biar kamu tidak terlalu terpuruk bahwa Tuhan itu masih sayang sama kamu. Bagaimana hubungan yang couple ya, di sini masalah kalian, jika hubungan kalian lagi mungkin karena kondisi yang tahun ini mungkin agak berat ya, mungkin perekonomian. Jadi kadang kalau dalam keluarga itu akan mempengaruhi
emosi masing-masing, karena yang satunya mungkin sulit untuk mencari kebutuhan, bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi, yang satunya bagaimana mengatur ya, biasanya sang istri. Bagaimana kalian berdua bisa saling di sini, bagaimana agar tidak ada pertengkaran dengan semua kondisi yang ada, tidak ada perselisihan paham. Benar-benar memang harus sadar diri bahwa kalian harus seperti batu dan air, seperti di sungai. Jadi kalian bisa beriringan menjadi satu wadah yang bagus. Jadi namanya suami istri itu nggak ada Tuhan tuh ngasih terus banyak nggak cocoknya. Pasti Tuhan tuh ngasih, memang yang satunya punya kelebihan, satunya punya kekurangan, saling menutupi satu sama lain. Jadi satunya sedih, satunya harus membuat bagaimana menaikkan semangat pasangannya. Jadi harus terus begitu biar tahun ini kalian bisa menghadapi semua ujian dengan baik. Harus kompak terus ya. Bagaimana yang single, ada hidden depths di sini, ada Chariot Lamp, terus ada The Tower. Jadi apapun yang kamu anggap sesuatu yang mungkin apa yang terjadi pada kamu, mungkin rasa keputusasaan, sesuatu yang mungkin selama ini kamu pendem di hati sehingga kamu merasa tertekan, kamu masih merasa sakit, atau kamu masih kurang bisa membuka diri kepada orang lain, kamu harus segera berubah itu dan segera sakit hati atau kekecewaan di masa lalu itu harus segera kamu tutup, kamu buka lembaran baru agar kamu bisa menerima orang baru ya. Bahwa semua yang terjadi itu anggap aja memang perjalanan harus kamu lalui, dan itu memang mungkin Tuhan ngasih itu tuh yang terbaik untuk kamu waktu itu, saat ini, dan masa depan ya. Jadi lebih kamu open mindsetnya, jadi lebih terbuka. Bagaimana dengan tahun ini kesehatan kalian? Kalian harus punya, bagaimana jiwa kamu harus sehat terus, ditata batiniahnya. Terus bagaimana kamu bisa berdamai dengan masalah-masalah kamu, biar kamu pada saat sedih, pada saat stres, banyak pikiran, tidak terjadi sakit. Jadi bagaimana kamu pintar-pintar berdamai dengan diri kamu di tahun ini agar imun kamu tidak turun, sehingga kamu bisa menjaga kesehatan kamu dengan baik. Oke, selanjutnya 26 Juni. Oke, 26 Juni ya, bagaimana keuangannya tahun ini. Jadi masih akan banyak pertolongan, walaupun mungkin kamu masih mungkin menjalani usaha kamu atau karir kamu. Mungkin di sini saya lihat ada usaha baru atau karir baru yang menjadi kerjaan baru untuk kamu. Bagaimana kamu bisa menuntun jiwa kamu agar bisa enjoy dengan apa yang ada di tahun ini. Mungkin Anda yang punya usaha baru itu ada usaha yang tidak disangka-sangka di tahun ini yang mungkin bisa untuk menopang, bisa menutup sesuatu yang mungkin kamu lakukan di usaha kamu di tahun kemarin yang mungkin tidak berjalan dengan baik, sehingga tahun ini tuh kayak tidak disangka-sangka Tuhan tuh kayak menuntun kamu di sebuah usaha yang bisa untuk melipur lara, bisa nyenengin keluarga, bisa mencukupi kebutuhan kamu, dan bisa bertahan di kondisi pandemi seperti ini. Walaupun mungkin ada banyak hal yang terjadi, keuangan yang mungkin agak lumayan tahun ini, pemasukan antara pengeluaran mungkin banyak pengeluarannya daripada pemasukan yang terjadi pada kamu. Jangan kamu bikin stres, kamu terus bagaimana bekerja, berusaha, berdoa. Kamu sudah, rezeki itu ada di depan mata, tinggal bagaimana kamu bisa kreatif dengan kondisi yang ada seperti ini ya. Jadi semuanya itu ada, dan kamu tuh orang yang bisa menghandle masalah-masalah selama ini. Jadi nggak usah khawatir. Bagi yang menjadi karyawan, mungkin ada rasa takut agak kamu di kerjaan, ada masalah. Saya lihat mungkin ada takut kamu dengan kondisi pandemi. Ada sebagian yang mungkin takut dikeluarkan, dan ada yang sudah dikeluarkan misalnya
misalnya ya. Tapi di sini yang kalau misalnya dia tahun ini dipecat dari kerjaannya, jangan terus atau tidak diperpanjang kontraknya misalnya karena suatu hal di kerjaannya, jangan menyerah karena kamu akan cepat mendapat pekerjaan, walaupun mungkin kamu akan nganggur beberapa hari atau beberapa minggu, tapi nggak sampai berbulan-bulan. Jadi kamu akan cepat mendapatkan pekerjaan, walaupun mungkin pekerjaan itu hasilnya tidak sebesar yang kamu hasilkan di kerjaan sebelumnya, tapi seenggak-enggaknya bisa untuk bertahan hidup. Oke, bagi yang bekerja di kantor yang masih bertahan, bekerjalah dengan sebaik mungkin dan harus banyak bersyukur karena banyak orang yang di tahun ini itu yang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan atau mereka dikeluarkan ya. Jadi benar-benar kamu harus bekerja dengan baik, walaupun mungkin ada masalah-masalah yang mungkin membuat kamu tidak betah ya. Ini sebagian 26 Juni saya lihat di kerjaan tuh dia aura merah, ada aura kayak gak betah, ada gak kerasan, yang ikut orang ya. Jadi kayak dia tuh kayak dia berusaha bertahan, dan memang kamu harus bertahan untuk tahun ini ya. Kamu masih butuh pekerjaan ini, jangan sampai keluar dulu. Kalau memang kamu punya sampingan yang bisa kamu lakukan pada saat pulang kerja, lakukan selama tidak mengganggu pekerjaan kamu yang utama. Bagi yang punya usaha sendiri tadi, bahwa ada sesuatu yang mungkin pelipur lara walaupun tidak besar, mungkin yang punya usaha sendiri sama Tuhan dikasih rezeki lain, tetapi hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan kalian yang mungkin belum berlebih tahun ini. Jadi tahun ini untuk keuangannya masih lebih bersabar dan harus banyak ngumpet, banyak ngirit, banyak berhemat. Bagaimana dengan hubungan yang couple? Bisa lihat harus bagaimana kalian bisa berdamai dengan kondisi, berdamai dengan keadaan, terus kuat menghadapi semua ujian berdua ya. Apalagi mungkin pasangan lagi kerjaannya ada terganggu, ini bagaimana kalian bisa kuat, dan di sini kalian harus berdua harus bisa menjadi kamu pasangan 26 Juni ini, kamu harus bisa menjadi penguat pasangan kamu agar lebih semangat, lebih optimis ya. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang mungkin malah tertekan si pasangan ini karena mungkin kondisi kerjaan yang keuangannya kurang baik. Jadi benar-benar bagaimana kalian bisa membantu dengan cara itu tadi, mungkin kamu agak mengikat pinggang, agak nyirit gitu, bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran biar bisa berimbang, biar keluarga kalian itu bisa dalam kondisi aman ya. Walaupun mungkin ada sebagian 26 Juni saya lihat penuh kemarahan, ada masalah, ada datang dari masa lalu yang mungkin mengganggu di pernikahan kalian. Jadi kalian harus ini tadi, bahwa kalian bisa berdamai dengan pasangan, harus percaya dengan pasangan apapun yang terjadi. Terus bagaimana yang single ya, bahwa tahun ini ada Seven of Wands ya, tahun ini kamu lagi deketin seseorang, tetapi ternyata orang ini yang kamu deketin ini sudah ada yang ngedeketin. Jadi mungkin kamu harus bersaing dengan cara yang sehat ya, jangan lakukan hal-hal yang melanggar aturan atau sesuatu hal yang akhirnya membuat pasangan yang kamu suka, orang yang kamu gebet ini ilfil sama kamu. Jadi kamu harus juga bisa sportif dan gentleman untuk mendekati dia ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang sehingga orang yang kamu suka itu malah menjauh. Bagaimana dengan kesehatannya? Jadi tahun ini mungkin sebagai 26 Juni saya lihat auranya mendapat kesembuhan dari sakitnya yang lama, atau dia itu lebih sehat ya. Tahun ini kayak lebih fight, lebih fit juga kan, atau jiwanya tuh lebih fight lagi, lebih semangat. Terus juga harus bisa mengikhlaskan banyak hal agar kamu bisa menghadapi tahun ini dengan baik, lupakan masa lalu, biar pikiran itu tidak kayak stres amat, biar energi positifnya itu naik, biar gak gampang sakit ya. Jadi kalau kamu terlalu stres, ada mangkol, ada rasa ini ya, di dada itu benci yang terlalu berlebih atau dendam,
dihilangkan tahun ini. Bagaimana kamu bisa memaafkan ke orang yang pernah menyakiti kamu biar kamu lebih sehat lagi. Karena saya lihat aura yang agak banyak gelapnya itu area perut, mungkin asam lambung bisa jadi, terus area bawah perut ya, terus area leher tengkuk ya. Jadi hati-hati, mungkin kalau yang punya sakit di daerah-daerah itu tahun ini lebih bagaimana di refresh otaknya biar nggak banyak mikir, lebih bagaimana enjoy hidupnya dengan banyak hal yang positif, memaafkan atau bagaimana menghibur diri dengan cara-cara yang positif ya. Oke, selanjutnya 26 Juli